Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita berupa kesehatan. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita taufiknya sehingga alhamdulillah kita kembali bersama-sama berkumpul di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Jami Al-Bahar, dalam rangka tentunya melaksanakan sholat Isya, dan insyaallah sebentar juga kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang merupakan penutup para nabi yang telah membawa manusia ini dengan syariat Islam yang indah dan syariat Islam yang begitu agung. Maka sudah sepantasnya lah bagi kita selaku hamba Allah dan umat Rasulullah SAW untuk kita kembali senantiasa melaksanakan apa yang telah disyariatkan kepada kita tentang ad-din ini, untuk kita melaksanakan dengan sekuat tenaga kita, apalagi ini yang di bulan suci Ramadan. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam ayat Al-Qur'an, maka kita akan menemukan dua ayat yang tentunya ini menjadi penjelas bagi kita untuk senantiasa kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama tentang ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang di situ tentunya menegaskan kepada kita tentang puasa Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu yang berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang sebelum kami atau sebelum kita ini, untuk tentunya agar muaranya adalah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ayat ini berarti tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita berpuasa ini, tentunya kita diharapkan ada perubahan dalam diri kita ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Maka tentunya muaranya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah sebuah perubahan dari sesuatu yang sedikit menjadi sesuatu yang banyak, perubahan dari sesuatu yang ringan menjadi sesuatu yang berat bagi kita. Artinya menjadi sesuatu yang tadinya mungkin kita sholat ini biasa-biasa saja, mungkin kita sering terlambat atau sering kita melupakan tentang sholat kita, maka ini menjadi satu perubahan bagi kita, bahwa semoga di bulan Ramadan ini yang ringan-ringan itu, yang kita anggap mungkin itu hal-hal yang hanya hal-hal yang sepele bagi kita, maka di bulan Ramadan ini hal-hal yang seperti itu untuk kita senantiasa tingkatkan, sehingga keluar dari Ramadan ini tentunya kita mengambil sesuatu yang lebih banyak
suatu perubahan dari diri kita ini untuk di luar atau setelah keluar dari bulan Ramadan ini itu menjadi nilai tambah bagi kita. Ada perubahan dari kita. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua itu menyebutkan tentang bagaimana kemuliaan Ramadan itu tentang kita diperintahkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu, puasa bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan dan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Ini ayatnya. Maka dua ayat ini tentang puasa Ramadan, tentang ajakan kepada seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kemudian dilanjutkan dengan agar selama Ramadan ini mari kita coba titik beratkan perhatian kita kepada Al-Quran, Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, maka secara otomatis Ramadan itu menjadi mulia dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan itu. Makanya kita melihat ini menjadi semacam teguran mungkin bagi kita. Biasanya di luar bulan Ramadan, aktivitas kita, keseharian kita dengan Al-Quran itu terasa begitu kurang. Ini kita rasakan semuanya. Ketika di luar bulan Ramadan, aktivitas kita, baik apakah itu kita membaca Al-Quran atau kita mentadaburi Al-Quran, itu agak kurang. Agak kurang. Kita coba kita lihat bersama dengan aktivitas kita, keseharian kita dengan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan itu tiba, alhamdulillah, mungkin ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat Ramadan itu, sehingga Al-Quran itu menjadi ringan bagi kita. Menjadi ringan bagi kita. Kita melihat baik anak-anak, orang-orang dewasa, orang tua menggunakan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Bagaimana bisa mereka membaca setiap hari itu dengan begitu banyak, beda dengan ketika kita di luar Ramadan. Kita menganggap atau kita bisa melihat dari diri kita sendiri, kita berkaca kepada diri kita. Ketika Ramadan itu kita rela berlama-lama, bercapek-capek untuk bagaimana kita bisa membaca itu dengan banyak. Tanpa kita sadari kita sudah melewati 1 jam, 2 jam membaca Al-Quran. Bahkan mungkin dari seluruh hari kita dari pagi itu kita merasa bahwa ternyata ketika kita membaca Al-Quran, kayaknya tidak ada hari lagi yang kosong kecuali hanya kita membaca. Ini adalah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bagi kita. Maka semangat untuk kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini kita perbanyak, kita mengisi hari-hari kita itu dengan biasa memperbanyak bacaan kita dan tilawah kita serta mentadaburi bacaan Al-Quran kita. Semoga 2 ayat ini dalam surat Al-Baqarah menjadi pengingat bagi kita tentang bagaimana perubahan terhadap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat yang pertama itu tentang bagaimana perubahan diri kita ini untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua dari Al-Baqarah itu tentang bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan, maka ini menjadi pengingat
dan menjadi cambuk bagi kita untuk senantiasa kita di bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, sehingga nanti insya Allah ketika kita keluar di luar bulan suci Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai teman kita dalam keseharian kita, sehingga ini bisa tentunya menjadikan nilai tambah bagi kita untuk senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kebesarannya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya itu dari kami dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.